Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, alhamdulillah di kesempatan kali ini dan udah cukup lama juga nih, kebetulan Kang Opan udah beberapa minggu belum ngadain podcast lagi atau jadi belum sempet ada narasumber atau tamu atau teman-teman yang diajak ngobrol lagi di podcast Kang Opan. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini, di malam hari ini, Kang Opan nih kedatangan satu teman lama senior yang dulunya gua sedikit banyak tahulah sosok beliau ini seperti apa, dan sekarang pas udah cukup lama udah gak ketemu, wah ada perubahan lebih positif lah menurut Kang Opan nih. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kumaha damang? Alhamdulillah. Ya, ini dia Kang Yana. Mungkin kalau yang udah pernah nonton film Bertahan Hidup, nah di episode terakhir ada nih. Nanti juga kita ceritain awal pertemuan lagi, sekian lama belum ketemu, akhirnya ketemu dan akhirnya beliau ikut gabung di Bertahan Hidup. Nanti kita ceritain. Ya, sehat keluarga? Alhamdulillah. Aduh, ini dulu nih belasan tahun yang lalu lah ya, belasan tahun yang lalu terakhir ketemu sih, looknya sih nggak kayak gini nih. Ya, alhamdulillah nih sekarang nih. Kegiatan ngapain nih Kang Yana sekarang? Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan bertepatan di bulan Rabiul Awal ya. Rabiul Awal ini adalah kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi sama Opan. Saya juga dikenal dari dulu, dia tuh pemuda yang kreatif, inovatif di dalam segala bidang. Alhamdulillah. Tentunya aspek yang positif. Alhamdulillah. Yang menginspirasi. Alhamdulillah. Dia selalu berkreatif. Dulu sih saya pernah dia sebelum nikah atau gimana ya, belum keluarga, itu apa sih anak apa ya, kayak model apa sih, anak yang besar nih. kayak breakdance Oke ya, benar, jadi terkenal sekali. Ya jadi oke gitu ternyata nih Kang Yana. Nah nih Kang Yana nih kakak kelas saya, dan ternyata nih ngikutin juga ya, maksudnya apa sih progres atau perubahan yang ya memang dulu sempat di awal tahun 2000-an sekian ya, sempat lah saya ikut breakdance lah, jadi breakers ya. Dance ya, dan memang ya emang senang aja sih, kayak sesuatu yang baru saya coba, ini ternyata bla bla segala macem. Oke, terus coba lagi dan sampai sekarang saya nyoba podcast gitu. Namanya stylenya milenial banget. Dia mengikuti style. Aduh, fashion week. Ini Citayam. Oke. Gini deh, Kang Yana. Kan saya kenal tahu Kang Yana kan dari saya masih kecil, karena Kang Yana kakak kelas saya. Saya tahu lah istilahnya pergaulannya beliau gitu, terus dan insya Allah tahu juga sedikit banyak backgroundnya, maksudnya dari keluarga yang seperti apa. Maksudnya keluarga seperti apa, bukannya saya tahu, enggak, maksudnya gini, Kang Yana satu kampung tuh. Betul. Terus udah gitu juga ada beberapa keluarganya memang ya saya tahu ada guru ngaji ya kan, ada ustadz lah segala macam. Nah tapi Kang Yana ini waktu itu pada saat terakhir sebelum akhirnya ketemu lagi, ya ini salah satu, kan nggak apa-apa lah saya bongkar ya, playboy ini dulu. Jadi dulu nih yang saya tahu nih playboy, karena memang gini dulu,
dulu pas saya masih di bawah, kan emang umurnya di bawah Kang ya nih, ngeliat suka gonta, bukan apa ya, jadi hari misalkan minggu ini ngeliat udah bawa cewek si A nih gitu. Terus udah berapa lama kemudian sekarang bawa si B nih ya, si C si D, dan alhamdulillah sekarang udah berkeluarga, udah punya anak berapa Kang? Alhamdulillah tiga. Oke. Laki perempuan? Masih kepercayaan 3, laki 2, perempuan 1. Oke. Terus istri tuh, nah kebetulan juga saya kenal dekat sih, nggak cuma saya tahu lah gitu. Teh Desi ke istrinya Kang Yan ini saya tahu bahwa ini saya betul ya. Teh Desi ya. Ya. Oke, bukan yang lain ya. Di sini. Ya. Karena kan memang kita tahu lah. Oke gini deh. Singkat aja nih, langsung ke ininya Kang Yana. Dulu yang dalam arti dulu sempat yang terakhir saya ketemu ya kenakalan ala remaja lah ya, misalkan ada ya ganti pacar segala macam, terus pergaulan malam segala macam pernah ngalamin kan. Karena ya saya tahu lah dikit banyak lah. Nah sekarang jadi bisa seperti sekarang, bisa diceritain Kak. Jadi emang latar belakang dari keluarga itu dari mulai kakek sampai saudara itu lingkungan misalnya ada katakan ustadz ya, ustadz, dan ada madrasah pengajian. Dan juga saya kayak pernah jadi salah satu muridnya saya dulu ya. Soalnya kan kita sekampung iya itu kita kan sekarang udah keluar tuh dari kampung itu kan. Betul. masih aktif gitu kan. Bahkan kakek udah nggak ada, diterusin sama menantunya kan ya. Pokoknya mah keluarga alhamdulillah lah. Dan saya pun dulu kan awal ceritanya emang tekanan dari keluarga, bukan tekanan ya, emang pendidikan ya. Pendidikan Diarahin mengaji, sempat juga dipondokin. Dan seiring waktu berjalan, berhubung kalau saya nggak fokus di pondok sambil sekolah gitu kan. Sekolah kan ada yang bagian masuk siang, bagian pagi, terus pergaulannya juga udah meluas gitu kan, nggak di kampung doang. Nah setelah bergaul di sekolahan, banyak temen macem-macem tuh sifatnya kan temen. Iya. Ya zaman masih mencari jati diri ya. Betul. Nah, agak aktivitas mengaji itu agak terganggu ya, karena kayak lingkungan yang ngebawa akhirnya. Iya. Sibuk sekolah, sibuk segala macam. Nah disitulah mulai kenal deh sama pergaulan yang kurang bagus ya. Oke. Terus coba kenal deket sama cewek lah gitu. Kenapa mau ngapain? Oh ya, mau break dulu. Enggak, lanjut aja. Jadi kebetulan ini si istri sekarang tuh itu satu sekolahan. Lulusan di Mediki kan? Ya. Oke. Pokoknya satu sekolahan dan dia tuh kakak kelas. Itu kakak kelas. Beda setahun. Oke. Jadi, nah mulai kenal pacaran. Jadi aktivitas mengaji tuh udah sama sekali tuh. Nah, setelah pacaran berjalan, gaul segala macam, nongkrong. Iya. Nah, disitulah masuk ke zaman jahiliyah. Jadi yang tadi saya masuk sedikit. Jadi kan waktu yang tadi diceritain lagi proses pencarian jati diri segala macam. Karena memang pada saat itu atau zamannya di usia kita waktu itu, jadi kayak kita mau show off gitu, mau pamer bahwa gue juga bisa gaul kayak lu pada segala macam. Terus
akhirnya deket sama cewek, jadi ayah ada kebanggaan tersendiri lah gitu ya. Nah jadi akhirnya sampai akhirnya sedikit sedikit mengesampingkan ngaji atau segala macam gitu akhirnya belajar. Oke. Lanjutan. Ya udah zaman jahiliyah. Ya, sampai sekarang akhirnya jodoh ya. Tapi sempat ini dulu. Tahu. Jadi memang makanya tadi kan di awal saya sempat ngomong A B C D gitu, maksudnya karena saya sempat tahu pernah ngeliat Kang Yani ini bukan sama istrinya dulu pada saat belum nikah ya. Terus sempat jalan di satu hubungan sama si A, si B, si C. Terus tiba-tiba karena memang ya udah jodoh ya kan. Yeah. Dan sampai yang sekarang gitu ya. Yeah. Ya kan dulu kan memang sempat sama yang lain lah ya gitu. Itu gimana kok bisa balik lagi, akhirnya pernah menjalani satu hubungan lagi sama perempuan lain tapi akhirnya berjodoh sama yang sekarang, gimana ceritanya? Saya sebenarnya dari sekolah tuh lumayan lama juga ya pacaran. Pacaran sambil gaul nongkrong bareng. Jadi emang dikatakan pacaran tuh sama istri yang pertama tuh pacaran pertama. Terus sampai nikah gitu. Oke. Tapi sempet break dulu tuh. Oke. Iklan dulu namanya, iklan dulu deh. Enggak, iklan terus break itu karena itu si istri itu dulu kan dia kakak kelas. Dia lulus duluan. Oke. Sementara saya kan masih anak sekolah SMA nih. SMA. Masih SMA, dia udah lulus. Nah, itu sempet break itu dia ke Bandung. Nggak bisa ngejalanin LDR. Nah, enggak. Oke. Dulu belum ada LDR. Apa? Karena komunikasi jarak jauh. Nggak bisa juga, betul. Iya. Kesannya ketua banget ya. Jadul banget ya. Nokia 3315 ya. Oke. Belum kenal handphone gitu ya. Belum bisa PC-an. Oke. Jadi sorry, maksudnya kan istri lulus duluan nih. Ya. Harus kuliah keluar. Keluarnya di Bandung. Keluar di Bandung. Terus sebelum akhirnya memutuskan ninggalin Bogor buat kuliah, apa ada komunikasi buat kita kayaknya nggak bisa jalanin lagi bla bla. Apa memang lost gitu aja? Apa sempat ada komunikasi dulu sebelum berangkat? Ada sih. Maksudnya atau memang sebelum ada rencana ke masuk universitas emang udah putus? Dibilang putus enggak ya? Oke. Nah gimana kan? Ya, berhubung anak sekolah kan dulu ya. Oke. Kan pacaran perlu biaya ya. Oke. Karena jarak jauh, LDR kan itu perlu biaya. Oke. Berhubung biayanya untuk nyamperin ke sana, posisi belum kerja, masih sekolah, masih ngandalin duit orang tua. Ya. Jadi cintaku terhambat biaya ya. Oke. Terhambat biaya sama terhambat masih bocah gitu kan. Pemikiran belum matang lah, ya udahlah gitu. Ya udah itu loss aja gitu. Di situ kan masih zaman jahiliyah tuh gaul ya sana kemari, nyobain ini, tahu lah pokoknya saya di Bandung ya, tahu dah. Oke. Dulu jadi ada kesannya dulu tuh gimana ya, cewek itu gimana ya. Gimana ya? Lewatin aja. Oke. Ini kayaknya saking susahnya cerita kayak rada dalam gitu, udah lewatin aja. Oke. Nah jadi sampai akhirnya selang berapa lama, apa setelah istri lulus kuliah balik ke Bogor langsung balik lagi atau gimana tuh? Kita lewatin ya, skip yang tadi lewatin ya. Oke. Ya udah itu dulu tuh dia kembali ke Bogor kan ya, emang orang tua di Bogor kan. Oke. Cuma di sana tuh keluarga kakeknya itu di Bandung. Pas dia setelah balik ke Bogor karena dulu pacaran lama kan, emang kayaknya sih pertama pacaran. Oke. Lama pacaran, pas kembali lagi udah berasa kayak pacaran aja gitu. Masih pacaran aja, udah nggak canggung lah. Jadi chemistry-nya emang dari dulu yang udah dapet. Jadi pada saat walaupun udah lost contact cukup lama, pada saat datang lagi ya masih rasa masih ada apa segala macem gitu ya. Akhirnya jalin suatu hubungan berapa lama tuh jalin hubungan lagi setelah dibalik dari Bandung? Beberapa bulan ya. Oh, yang setahun. Kita breaknya sekitar berapa tahun ya?
sekitar 3 tahunan. 3 tahunan. Emang isi nggak beda 3 S1? 3. Ada 3 ya, 3 tahunan. Dan 3 tahun break, datang, oke nyambung lagi lah. Jalin hubungan nggak nyampe tahun, beberapa bulan, langsung dihalalin nih. Ya dihalalin. Alhamdulillah. Ada sekarang udah punya anak, alhamdulillah ada anak 3. Yang paling gede umur? Yang paling gede SMA. SMA kelas 16 tahunan. kelas 1. Kelas 1. Oke. Yang kedua Yang kedua SD. SD. Oke. Dia masih bayi. Oh, alhamdulillah. Nah, sekarang kan looknya nih, penampilannya, aduh, udah alhamdulillah lah. Maksudnya sama-sama belajar, tapi yang pasti sih ilmunya pasti beliau di atas saya lah gitu. Mengenai pengetahuan agama segala macam. Nah, Masih belajar kita. nah ini dari yang dulu sempat Badung nih, sempat Badung, oke, sampai ada nikah, sekarang penampilan berubah. Terus kalau gaya kaumnya sih emang dari dulu gue senang, emang doi kuat gayanya, emang nggak yang urakan segala macam, dan memang cuman sekarang lebih apa ya inilah maksudnya cara berpakaian dan memang cara berbicara sama pengetahuannya cukup inilah. Nah, gimana tadi bisa sekarang bisa hijrah ya, bisa dibilang, maksudnya bisa dibilang sampai ke titik sekarang tuh gimana sih tadi? Ngopi dulu. Oh iya bener, aku lupa bener. Aduh, harusnya tuan rumah yang dia malah, aduh sorry, silakan Mangga. Aduh, punten bisa. Sebelum obrolan Iya, lebih bener. serius nih. Kalau gitu ngomong izin sambil ngerokok nggak apa-apa? Oh nggak apa-apa, silakan. Oke, Kita mah santai tadi. Santai. Siap, oke. Oke, lanjut tadi bisa sampai ke titik sekarang gimana kan? jadi qadarullah ya. Ini kodrat irodatnya Allah. Nggak ada cita-cita dari dulu, dari kecil nggak ada cita-cita hingga akhirnya sekarang alhamdulillah ini bukan kemauan saya pribadi dan bukan juga apa ya, ini emang udah kemauan jalannya Allah dan atas izin Allah ya. Sampai sekarang saya bisa ngajar anak-anak, bukan ngajar ya, lebih ke belajar pribadi lah dan berbagi ilmu lah. Jadi saya mengulang juga yang udah dipelajarin, jadi belajar juga untuk diri sendiri, nah sekalian sama anak-anak gitu. Jadi awalnya sih emang alhamdulillah sih istri juga sih ya. Jadi istri tuh emang dari dulu tuh dia tahu gaul, dan dia dampingin saya waktu dulu gaul segala macam. Badungnya juga sempet ngalamin duaan lah gitu ya. Ngalamin duaan. Oke. Tapi salutnya tuh dia tuh nggak pernah umpama misalnya sampai anak-anak kan misalnya pakai narkoba segala macam. Tapi alhamdulillah nggak nyampe ngalamin gitu. Ikut gitu. Ikut ngeliat lah, bahwa pergaulannya tahu. Cuman dia nggak pernah ngerasain gitu kan. Cuman ya sorry, maksudnya make mah nggak pernah. Ya. Oke, cuman tahu bahwa misalkan cowok gua atau lingkungannya, oh dia sorry nih, ini kan masalah misalkan minum apa, terus dulu sempet ya ganja apa segala macam, atau sampai drugs yang lain, tahu. Ya. Tapi dia nggak pernah sampai nyobain segala macam, enggak ya. Oke, lanjutan. Dia tuh di belakang sesudah misalnya kumpul-kumpul segala macam, justru dia tuh yang sering mengingatkan. Oke. Nah bahkan sampai sekarang tuh saya bisa lebih berubah lagi. Karena ya namanya istri bawel ya. Bawel tuh kan buat perubahan kita juga gitu. Yes, ya memang sih ya, terus terang kalau perempuan emang kayaknya ya ditakdirin, menurut saya 3 bawel, masih tuh bawel. Ini udah khasnya perempuan. Sorry ya Bu, ini menurut saya ya.
mata duitan. Tapi mata duit yang realistis maksudnya. Iya. Karena kan memang kan kita Ya. memang kita punya kebutuhan buat bertahan hidup segala macam. Yang ketiga curigaan biasanya. Ya. Perempuan sih kan. Ini cuma ini jadi bawel, cerewet, terus mata duitan dalam arti yang positif, realistis, terus sama curigaan. Benar nggak? Ya. Oke, lanjutan. Tapi kalau istri itu ibaratnya kelingking. Oke. Kalau kita tuh pemimpin tuh Jempol. Oke. jempol kan lebih besar ya. Betul. Tapi segagah-gagahnya, sebesar-besarnya, sekuat-kuatnya Si jempol ini nih. si jempol ini Dia akan kalah sama kalau Sultan. sudah Iya benar. Bisa aja perumpamaannya benar. Iya benar, kalau Sultan bisa kalah sama kelingkingnya. Wah kecil-kecil cabai rawit nih. Benar. Iya boleh juga nih Kang Sadiana perumpamaannya. awalnya sih ya pas setelah nikah aja ya saya mulai hijrah. Terus Apalagi punya anak udah gede emang ya. lingkungan keluarga emang ini ya apa latar belakangnya Ustadz. Kita kembali lagi ke keluarga, terus ke teman-teman ada yang istilahnya ada di kampung-kampungnya ada pengajian ya, saya mulai ikut-ikut Belajar segala macam. belajar segala macam. Setelah perjalanan kurang lebih sekitar 10 tahunan ya saya hijrah, menikah 10 tahunan, ngaji kesana kemari, akhirnya ditakdirin oleh Allah, Dikasih kepercayaan sama Allah. kepercayaan ya untuk Ngajar. Ngajar. Nah kalau boleh tahu Kang Yana nih, sekarang nih yang teman berbagi atau anak-anak yang ikut ngaji bareng sama Kang Yana ini ada berapa orang? ya ngaji. Jadi semakin kesini semakin banyak juga ya. Alhamdulillah ya, istilahnya saya sambil kerja pun keadaan capek Harus itu menyempatkan gitu ya. berasa punya kesenangan sendiri aja ya. Yap. Ini bisa kebayar gitulah Iya, capek iya. walaupun keadaan capek segala macam. Biasa kan anak-anak recet. Iya. Wah. Ada yang berantem, ada yang nangis. Oh iya, ini pertanyaan saya nih. Itu ngajinya di rumah tinggal apa di satu musola atau di mana tuh? Awalnya sih di musola ya, sekarang sih paling di rumah. Di rumah tinggal jadi akhirnya. Di rumah. Oke. Alhamdulillah ya. Itu ngajinya pada asar, pada maghrib. Ada yang pada asar, ada yang maghrib. Oh, ada dua ini. Ada yang Oh. nggak sempat asar, maghrib gitu kan. Sekarang sekolah kebetulan kalau kemarin kan zamanan COVID ya. Pas pandemi, Ya, jadi daring ya, daring. Oke. Oh, itu justru Kalau malah sekarang kan langsung tatap muka ya. Hmm. Ada yang sekolah siang, pulang sore, Jadi maghrib ikutnya jadi gitu. maghrib. Hmm. Biasalah anak-anak recet tapi Alhamdulillah ya, dia punya spirit atau punya semangat tersendiri ya, gitu ya. ada kepuasan lah. Ya betul. Terus kau boleh tahu kan otomatis namanya kan isinya saya yang beragam jualan diri juga waktu kecil pernah ikut ngaji lah ya kan. Nah itu kayak kebutuhannya kayak misalkan dulu saya Al-Qurannya, tuturutannya atau ikronya segala macam itu si anak-anak sendiri yang bawa dari rumah atau Kang Yana nyiapin di rumah. Kalau kayak model ikro ya ikro. Kalau tuturutan kan dulu ya. Kalau sekarang mah ikro ya. Oke. Ikro tuturutan itu kalau masih kecil kadang dia bawa sendiri. Kalau Al-Quran itu alhamdulillah tuh kemarin udah 3 kali ya ada yang wakaf ya. Jadi anak-anak kalau yang udah beres ikro atau Al-Quran atau juz amma tuturutan dia udah nggak usah beli lagi. Udah ada manfaatin aja yang ngasih nih, gitu wakaf. Oke, Tad. Ini bukan bermaksud mau ya gimana ya Tad, maksudnya boleh nggak Tad? Itu nanti cara Ustadz ngajar mereka, apakah dia langsung ini, maksudnya apakah ini nggak sih? Kadang juga saya pernah ngajar ada yang perlu whiteboard ini, enggak ya, memang duduk sila
Ya udah terus biasanya ngantri tuh si A dulu si B kan gitu. Ya, Gitu ya metodenya begitu ya ngajinya. Jadi dulu kan gitu ya. gitu. Sekarang masih seperti Masih itu. begitu. Masih seperti itu. Nah, sekarang tuh saya justru mau mengembalikan lagi gitu kan. Kayak waktu dulu Kita nggak gitu betul kan. betul dulu kan. Pada duluan nempatin Ya. Ulang gitu kan. Kalau Edward ada gitu. Ada. Kalau lagi butuh ada nulis gitu. Terus ini nggak saat ini ada nggak kebutuhan yang menurut Ustadz ini misalkan gini, lu kayaknya untuk menunjang untuk kayaknya efektivitas ngajar lagi perlu sesuatu nggak buat untuk supaya istilahnya menyiarkan itu supaya jadi lebih ini ada nggak perlu sesuatu? Lagi perlu apa? Kalau dibilang perlu sih lagi banyak juga sih. Apa tuh Ustadz kalau boleh tahu? Jadi posisi sekarang kan ngaji itu di rumah, di ruang tamu ya. Oke. Nah, di ruang tamu kan posisi ruang tamu itu sempit. Sedangkan anak-anak yang ngaji itu sekarang Udah mulai banyak lah. tambah kesini tambah banyak. Awal mulanya sih saya ngajak tuh ke anak sama ponakan. Oke. Seiring waktu berjalan tetangga pada ikut model anak kecil kan malum ya. Saya ngaji di sini gini. Mulut ke mulut nih. Oke. Jadi akhirnya alhamdulillah deh. Nah, posisi rumah tuh kebetulan kan emang belum jadi. Ya, saya tempatin seadanya ya. Nah, emang rencana ini saya sih punya rencana pengen bikin buat nempatin anak-anak ya, khusus ngaji gitu kayak model madrasah kecil. Oke. Tapi di dekat di rumah tinggal itu di sampingnya Ya, tuh. di rumah tetap di rumah. Cuman saya mau ini nempatin anak-anak tuh ada satu kamar. Ya buat khusus lah, buat biar bisa dirapiin gitu kan. Nah, jadi si ruang tamu tuh mau agak direhab lah. Oke. Perlu apa tuh Tad? Ya, perlu biaya lah. Saya tahu, maksudnya itu berarti bahan bangunan. Oke. Perlu bahan bangunan. Ya ini juga sih lagi tiap hari juga lagi dipikirin gitu sih. Karena kan kasihan juga anak-anak berdempet-dempetan gitu kan. Kecil gitu ruangan tuh. Sementara banyak kan. Terus kalau masalah biaya anak-anak, kebetulan sih saya nggak di ini ya anak-anak ya. Tapi biasanya ya, saya gini dulu kan ini cerita saya nih tadi. Dulu kan saya ngaji nih di Ustadz A, Ustadz B gitu kan, saya udah dari SD sampai SMP kan pernah pindah. Bahkan dulu juga saya pernah sekolah agama di Kiai Haji Mas Turo ya. Nah, ikut sekolah agama segala macam. Nah itu kan saya ada istilahnya bukan biaya sih, lebih ke kitanya maksudnya menghargai Ustadz itu yang ngajarin kita, terus ada patungan buat apa, buat listrik misalkan segala macam. Nah, kalau misalkan saya sih mungkin ada misalkan yang nonton nanti suatu saat ada yang pengen membantu atau segala macam, boleh tadi bisa ya? Gimana tadi kira-kira tuh? Ya itu sih. Gimana ya? Kalau misalkan ternyata ini, apakah kalian juga Kang Ustadz ini tuh mempersilahkan? Oh ya, ada kalau ternyata memang ada keikhlasan dari teman-teman ini, boleh kan begitu? Ya mangga. Ya kalau misalnya sedekah kan istilahnya amal itu kita harus ngajak ya. Tapi saya juga nggak minta gitu. Nggak. Karena saya nggak mau maksain diri atau nggak mau kehendak sendiri, biar jalan Allah lah. Jadi kalau misalnya saya maksain sendiri dan mau kehendak sendiri, saya pengen begini, emang sih kalau manusia tuh cuma punya mau dan rencana, keinginan. ya. Tapi Allah kan yang ya.
kita kalau pikul sendiri tuh kita nggak akan kuat Ya, gitu. kan kita juga kan kalau barengan kan bisa ini ya. Iya, Terus mereka ininya pakai alas apa tuh? pakai karpet. Karpet. Ya, Tapi cukup karpet segala macam. karpet cukup. Hmm. Posisi sekarang tuh justru saya tuh lagi mikirin tuh, jadi kebetulan saya punya rumah tuh sempit, Hmm. jadi si terasnya cukup 1 motor, ruang tamu pun sempit, jadi mau rencana sih saya mau lebarin teras, terus kamar tuh khusus buat madrasah anak-anak, jadi anak-anak aja tuh kamar sama teras tuh jadi panjang gitu kan. Oke. Ya mudah-mudahan ada rezekinya. Iya. Amin. Dan saya pun nggak menutup diri kalau misalnya mau ada yang Sudah segala macam. Boleh ya. saya nggak istilahnya nggak minta segala macam ya, Hmm. tapi ya untuk jalan kebenaran mah ya, Hmm. mangga. Oke. Silakan. Oke, ya teman-teman kalau misalnya ada boleh lah gitu ya. Hmm. Ya saya juga bukan bermaksud mempromosikan tapi boleh silakan gitu Tan. Iya. Oke Tan, kita kembali lagi ke istri nih. Iya. Nah, nanti juga Ustaz boleh nanya balik lagi ke saya boleh. Ya. Nah, jadi kan kita sebagai suami kan punya harapan-harapan tertentu ya. Ya. Punya boleh dong manusiawi dong kita punya harapan tertentu pengen punya istri itu dengan sifat atau yang kita pengen seperti ini benar nggak? Iya dong. Ya. Bohong kalau nggak mau kita juga nggak istilahnya nggak sesempurna itu buat bisa. Tapi kan memang kita juga mau nggak mau emang harus menerima segala kekurangan dari istri. Nah, istri itu sekarang udah sesuai harapan Kang Ena belum? Istri, alhamdulillah, seiring perubahan saya dan istri pun Ngikut ya. yang kesini makin menyesuaikan. Oke. Ya. Jadi ya emang awalnya sih dari dorongan istri juga sih saya bisa begini. Dia sesuai lah, emang udah jodoh kan, Jodoh, emang iya. udah di porsi-porsi ini. Betul. Suami begini jangan sampai sama, jadi harus ada kekurangan kelebihan, saling mengisi lah ya. saling mengisi Iya. gitu kan. Jadi kurangnya kita tutupin, ya kurang kita juga dia yang nutupin gitu. Jadi ibaratnya kan, jadi sampai kalau keadaan susah kita nggak usah, orang lain nggak usah tahu lah. Betul. Ini kan penyakit zaman sekarang. Kadang juga ada, apalagi ada orang yang baru nikah ya. Oh ya ribut-ribut dikit ini update. Ya, kayak gitu kita jadi memang. Nah, ini nggak sih dari pembelajaran Kang Yana kan udah belajar ilmu agama, Ya. kesana kemari, ikut ngaji, bla bla segala macem. Ada udah metik pelajaran dari pengajian A, pengajian B, C dan D dan seterusnya. Ada nggak apa ya istilahnya ujangan atau misalkan kita tuh sebagai umat Allah tuh harus seperti apa sih, maksudnya dengan segala masalah problema di rumah tangga tuh berdasarkan pengalaman Kang Yana, kita harus seperti apa supaya nanti mungkin ada teman-teman yang lagi ngejalin satu hubungan, mau nikah segala macam, harus mungkin berbagi pengalaman harus seperti apa sih kan? Cara menjalani yang benar itu seperti apa sih? Oh. Intinya kita harus terima lah, harus menerima apapun Iya. yang Allah kehendaki ya. Iya. Itu kan pilihan kita dan pilihan Allah dan pilihan kita. Ya. Gitu. Pilihan apa yang dikasih Allah itu semuanya baik. Ya, sebenarnya. Ya, Ya. bukan sebenarnya baik untuk kita. Oke. Tapi yang kita rasa Kadang-kadang gitu. ya sesuai. Ya, betul. Tapi itu pilihan yang terbaik buat kita. Sebenarnya begitu. Kita harus terima, mau pahit, mau manis, kita harus terima. Jadi menerima
kehendak Allah tuh yang terbaik buat kita lah. Harus ikhlas ya, Ya, macam. ikhlas. Dan menurut saya kalau saya ini sedikit kembali lagi ke orangnya, mungkin harus bersyukur dengan apa yang diberikan sama kita gitu. Ya, pokoknya intinya kita harus terima apapun yang Allah kasih. Mau susah, mau senang, Ya, terima. ya, ya. Jadi semuanya itu pasti terbaik buat kita. Seiring waktu berjalan, pasti hujan tuh pasti gak bakalan selamanya hujan, pasti ada reda. Ya. Terus gelap pun gak bakalan selamanya gelap, pasti ada terang kan. Ya, betul. Pasti bisa melewati malam, pagi tiba pasti terang gitu kan. Iya, betul. Oke, Tad. Jadi ya kalau misalkan saya rangkum dari obrolan kita ini gitu. Jadi memang satu sama lain, mau si istri atau si suami ya syukuri deh apa yang apa yang kita, misalnya yang tadi sempet mau ada mau nggak ada, kita bersyukur aja. Terus mungkin dari pihak si perempuannya juga kalau ternyata memang dirasa ada kekurangan, ya coba dibicarakan, komunikasikan dengan baik segala macam ya tadi. Itulah ya kurang lebih. Sebenarnya sih apa yang bikin susah tuh bukan masalah makan atau tidak makan ya, bukan masalah kebutuhan, bukan ya, tapi kemauan kita yang bikin susah. Udah dikasih makan, udah dikasih porsinya segala macam, masih kita pengen ini, mau ini, ya ini yang bikin susah. Iya, emang sifat manusia begitu kan. Ya kan, memang seperti itu kan. Jadi memang ya kalau ini dari saya yang isinya pengetahuan mengenai hal itu masih minim. Ya kayak selalu kalau misalnya kan kita masing-masing manusia kan pengen punya pencapaian tertentu ya kan. Di saat keinginan kita udah tercapai di titik tertentu, wah udah dapet nih. Wah tapi gue pengen ini, kok ini ngerasa kurang nih. Susah lagi kan? Coba lagi. Sebenarnya mungkin jadi manusia harus pandai-pandai bersyukur gitu ya. Bersyukur. Ya kita jalanin aja. Tapi bukan berarti kita bisa menerima gitu aja kan, enggak dong. Maksudnya gini, kan kerja pengen sesuatu yang ini perlu kita kejar dong kan, enggak kita nerima gitu, enggak gitu dong kan. Allah juga ngajarin bahwa kita juga harus ikhtiar segala macam, kerja keras segala macam. Bukan berarti kita udah ya kita nerima aja ya udah, tapi ya itu tadi nggak usah sampaikan, kita juga harus punya kemauan segala macam. Jadi nggak yang kayak nerima aja, karena kan memang kita juga dalam hidup kita hidup di dunia perlu memikirkan akhirat, sangat perlu, betul kan. Tapi kita juga untuk menjalani itu kan perlu dunia juga kan. Setuju nggak? Jadi kan apa ya, kita kejar dunia seakan-akan kita itu hidup akan kekal. Ya, tapi kita juga harus kejar akhirat juga. Betul. Siapa tahu besok lusa kita meninggal kan? Iya. Itu harus balance berarti. Dunia sama akhirat harus seimbang ya. Terus seiring kemajuan zaman, sama teknologi yang semakin maju, saya ini juga nih apa? Sama Kang Opan nih. Jadi semakin canggih, semakin bukannya mengikuti teknologi ya, kita juga harus menguasai ya. Betul. Jadi seiring kemajuan zaman tuh kita juga harus kreatif. Lebih maju lagi dalam segala bidang kan. Jadi kalau kita monoton nggak mengikuti zaman, susah juga ya. Tapi tetap balance juga kan. Kita semakin maju, ikutin. Jadi kita jangan membatasi diri. Tetap selama itu masih positif. Tapi tetap kita tuh sebagai hamba makhluk, tetap harus ingat. Sama yang Maha Pencipta. Betul. Terus apapun itu yang dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus terima. Istilahnya kalau perenungan waktu malam tuh kita dikasih ini, ya udah kita mindset kita, oh berarti ini terbaik aja buat kita.
jangan istilahnya jangan ngedumel lah gitu istilahnya. Wah kok gue gini, waduh gini, itu pasti Allah kasih yang terbaik buat kita. Pokoknya apapun yang terjadi dalam hidup kita itu mah udah yang terbaik aja. Iya. Dikasih sama Allah gitu ya. Jadi kadang-kadang kan memang ada manusia yang ngerasa gue gagal nih temen, terus akhirnya ngedumel. Jangan putus asa. Tapi- Kayak contoh-contoh kemarin itu di film Bertahan Hidup. Oke. Ya. Diulas nih. Kita ulas nih saudara. Gimana Tat? Saya di situ peran sebagai pura-pura ustadz ya. Oh, ya, bukan pura-pura. Pura-pura ustadz. Padahal sebenarnya Oh iya. Nah ini awal mula kenapa sih Kang Yana ini sang Ustadz Uspur ini kenapa bisa gabung di film Bertahan Hidup? Jadi awal mulanya komen ya tadi. Komen di salah satu episode berapa tuh ya? Nah, Komen. justru saya juga itu tidak menutup diri, artinya mengikuti kemajuan ya. Betul. Jadi jangan sampai monoton, jadi jangan kita sampai, apalagi saya kan punya anak-anak yang ngaji tuh, anak-anak yang harus saya bimbing gitu. Betul. Kita harus tahu juga tuh apa yang dilakuin anak-anak tuh. Iya. Jadi jangan sampai kita dibodohin sama teknologi Betul, gitu kan. betul. Kita juga harus menguasai. Saya mengikuti, wah bagus. Intinya tetaplah kita sebagai selain kita kreatif, inovatif di dalam teknologi, tetap kita sebagai hamba. Iya. Kodrat Allah, saya juga bisa gabung Iya. bisa. Iya. Jadi memang saya juga sebelum akhirnya Kang Yana gabung di Bertahan Hidup, kan mungkin dia ngikutin juga di episode pertama sampai episode sekian. Nah akhirnya ngobrol, terus sebelum akhirnya gabung kita sempat ngobrol ya. Gini nih kan pesan moralnya adalah bahwa di dalam satu kondisi memang mungkin ada godaan ya, kayak misalkan ada menyekutukan Allah segala macam gitu kan. Ini larinya ini Bertahan Hidup kan gitu ya. Mempercayai hal di luar Allah kan gitu, dia sama dukun atau segala macam gitu. Nah akhirnya harus ada yang nyadari nih, iya kan, ini hal negatif tuh harus ada yang ngasih tahu nih, ini tuh nggak benar segala macam. Nah akhirnya muncullah karakter Kang Ustadz Uspur ini gitu. Nah, jadi pura-pura ustadz ya relate sih. Jadi memang yang diceritain di Bertahan Hidup relate sama kehidupan nyata di sekitar kita gitu. Memang benar nggak, ada dong orang seperti itu kan pastinya, iya nggak? Jadi akhirnya ya ada sosok karakter Ustadz Uspur yang ini loh sebenarnya ini tuh nggak baik loh segala macam, percaya sama di luar Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh nggak benar. Nah jadi inilah, dan memang dan syukur alhamdulillah yang itu tadi udah jalan Allah segala macam, dan saya juga ngajakin Kang Yana ini nggak susah amat gitu. Dan akhirnya kebetulan beliau orangnya open, ya udah gini segala macam, ya udah deh ayo gitu, selama memang itu positif. Dan alhamdulillah episode terakhir udah layang kan ya. Viewernya juga cukup lumayan lah. Oke. Dan bisa terus maju. Amin. Intinya buat bekal ibadah ya. Iya. Oke, Tat. Cerita apa lagi kita nih? Tapi anak-anak dengan istilahnya kan dari yang SMA sampai yang SD sekarang ya, SD sama yang baik. Nah yang dianggap menurut saya udah ngerti kegiatan orang tuanya yang SMA sama SD lah, ya kan. Nah otomatis pasti responnya mereka positif lah dengan sekarang sih. Kang Yana ini udah istilahnya bantu ngaji teman-temannya apa segala macam. Terus ada nggak masukan dari anak, cara ngajarnya atau apa atau segala macam atau gimana, ada nggak masukan dari anak-anak? Ada sih, kan yang anak yang pertama tuh yang B, kadang dia ngasih masukan, kadang dia bantu juga sih kalau lagi ada, kalau lagi sempet.
Hmm. Nah, kalau yang kedua tuh emang lagi mujang-mujang. Perempuan apa laki nih? Ya, laki. Oh, yang laki. Oh, kedua, pertama perempuan. Yang pertama perempuan. Oh, kedua laki-laki. Oh, oke. Yang Muhammad Atal itu yang Muhammad Atailah. itu yang kedua apa yang ketiga? Muhammad Atailah yang ketiga. Oh, ketiga yang masih bayi. Yang bayi. Oke. Nah, yang SD itu namanya? Yang SD Ibnu. Oh, Ibnu Hajar. Ibnu Hajar. Oke. Ibnu Hajar Muhammad Atailah. Hmm. Jadi nama-nama anak tuh terinspirasi dari ulama-ulama pengarang kitab tuh. Oke. Ibnu Hajar, Ibnu Atailah, Muhammad Atailah. Ya. Oh, jadi ada inspirasi dari inilah ya. Iya lah. Dari ini apa? Pengarang kitab. Oke. Mudah-mudahan ya jadi pewaris lah. Iya. Dia penerus yang Iya. nilai ya turun, jadi turunan-turunannya tetap ada yang Ada. nerusin inilah ya. Terus ini ada nggak Tad, harapan-harapan kedepannya dari buat pribadi Kang Yana sama anak-anak istri, ada harapan-harapan apa sebelum kita nanti tutup? Harapannya mudah-mudahan sih saya pribadi, istri dan anak-anak tetap istiqomah. Amin. Tetap istiqomah ibadah, pokoknya jalanin kewajiban sebagai makhluk aja. Iya. Mudah-mudahan kita istiqomah dan ditambahkan ilmu yang bermanfaat lagi. Dan anak-anak saya pun mudah-mudahan bisa menerima, istri pun bisa kasih support, dan itu tuh tadi apa, mudah-mudahan anak-anak yang di Di pengajian tuh bisa ada tempat yang bisa nyaman lah buat mereka. Oke. Nggak kayak sekarang sempit dempet-dempetan, sementara makin banyak gitu kan. Iya. Alhamdulillah sih masih semangat mereka. Iya, alhamdulillah antusias lah untuk belajar agama ya. Oke. Cukup Tad? Cukup. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Ya. Oke, teman-teman, alhamdulillah banyak pelajaran lah yang dipetik dari sosok Kang Sadiana ini. Makasih banyak Tad udah mampir di podcast Omongan Kang Opan. Buat teman-teman di sini, kalau dirasa obrolan kita bermanfaat, alhamdulillah, dan pastinya insya Allah yang kita omongin harusnya sih bermanfaat ada maksudnya gitu. Terus kalau ternyata memang ada kata-kata atau bejaan-bejaan saya mungkin, atau mungkin bahkan Kang Yana yang menyinggung atau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan dan dikoreksi. Boleh nanti di komen harus seperti apa, karena kan memang jujur ngomong, kalau saya pribadi sih pengetahuan mengenai hal-hal di agama Islam saya belum cukup mumpuni lah, maksud saya juga harus banyak belajar gitu. Terus Sama Kang Yana, kita juga masih belajar ya, tapi tetap ilmunya tetap di atas saya lah soal itulah ya. Jadi terima kasih yang udah stay jadi subscriber Omongan Kang Opan. Terima kasih, mudah-mudahan selanjutnya channel saya bisa lebih berkembang supaya bisa memberikan manfaat sama teman-teman yang nonton ya. Itu aja mungkin ya Pak Ustadz. Oke, kita doa penutupan Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad
kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amin. Allahumma ftah 'alaina wa babal khair wa babal barakah wa babal rizki Amin. wa babal nikmah Amin. wa babal ilmi Amin. wa babal sihat Amin. wa babal selamat wa babal Amin. afiyah wa babal jannah. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Amin. Allahumma hidna bittaqwa wal istiqamah Amin. wa inna min uzibatil nadama fil hali wal mali innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke teman-teman, gitu aja. Wassalamualaikum. Mau lanjut lagi, Teh? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.